Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeonghaseyo. Halo teman-teman dimanapun kalian berada. Apa kabar? Aku doakan selalu sehat ya. Balik lagi nih di storyku. Maaf lama gak upload, karena ya gimana, kemana-mana pun gak bisa. Jadi saya putusin untuk membuat ulasan bernuansa horor. Dan agak lama juga sih saya nyiapin semuanya. Dengan hanya bermodalkan smartphone, saya berusaha belajar agar bisa menampilkan sebagus mungkin di video saya. Dan maaf jika masih banyak kekurangan. Saya berusaha semaksimal mungkin untuk membuat yang terbaik. Terima kasih yang sudah mengklik video ini, dan enjoy next video di storyku. Lima wisata angker di Jawa Timur. Nomor 1, Pantai Kenjeran. Banyak mungkin yang sudah tahu Pantai Kenjeran tepatnya di mana, tapi di sini saya akan mengulasnya sedikit. Terdapat di Kecamatan Kenjeran di Surabaya, tepatnya yakni 9 km dari pusat kota Surabaya. Pantai Kenjeran adalah salah satu wisata yang memiliki cerita dan kisah mistis yang masih dipercaya oleh masyarakat sekitar. Pantai Kenjeran ini salah satu yang dikenal pantai yang angker. Konon katanya ada kerajaan ular di sana. Salah satunya titik misterius di Pantai Kenjeran adalah kelokan dari pantai lama ke arah Nambangan, yang diakui sering menelan korban jiwa, dan setiap tahunnya pasti seseorang akan ada yang meninggal di sana. Yang kedua, Museum Brawijaya. Museum Brawijaya terletak di Jalan Ijen, Kota Malang. Terkenal angker karena adanya cerita gerbong maut yang berada di museum tersebut. Gerbong maut ini konon katanya dulu memakan puluhan nyawa pejuang Indonesia yang dibawa dari tahanan di Bondowoso yang dipindahkan ke tahanan di Surabaya. Sadisnya, mereka diangkut menggunakan gerbong dan ditutup rapat, sehingga selama perjalanan dari Bondowoso menuju Surabaya yang memakan waktu sekitar 16 jam, menyebabkan tahanan kehausan dan sulit untuk bernafas di dalam gerbong yang tertutup rapat. Dari situlah banyak tahanan yang meninggal dunia karena menyangkut sejarah peperangan Indonesia. Jadi gerbong tersebut dimuseumkan, dan sejarah yang kelam banyak penampakan yang masih sering terlihat di gerbong tersebut. Urutan ketiga, Mercusuar Sambilangun, Bangkalan. Mercusuar terletak di Dusun Sambilangun, Desa Tanjung Piring, Kabupaten Bangkalan, Madura, yang saat ini ditutup untuk umum. Mercusuar ini berdiri pada tahun 1879. Ini merupakan sejarah nuansa horor ala dunia lain, begitu terasa sekali jika kita mendekat lebih dekat lagi. Karena Mercusuar ini bangunan kuno peninggalan masa kolonial Belanda. Mercusuar tersebut dulunya
dibangun untuk membantu kapal-kapal Belanda yang masuk dari Laut Selat Madura untuk kemudian bersandar di pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Mercusuar ini setinggi 78 meter dan memiliki 16 lantai yang setiap lantainya ditandai dengan adanya 2 buah jendela. Di balik semua itu, bangunan ini terkesan horor karena banyak bangunan kuno peninggalan kolonial Belanda. Dan lagi, masyarakat sering menceritakan kasus-kasus penampakan hantu dan makhluk asli yang sering memperlihatkan diri di sekitar mercusuar tersebut. Dan yang sering masyarakat sekitar lihat yaitu penampakan orang-orang Belanda yang masih menggunakan pakaian kunonya yang disebut juga noni Belanda. Urutan keempat, Rawabayu. Rawabayu bisa dibilang juga Rawabayu yang terletak di Banyuwangi, Jawa Timur, Indonesia. Konon sejarah mengatakan Rawabayu ini terkenal sebagai tempat pertapaan Prabu Tawang Alun. Rawabayu dulu sebelum menjadi tempat pertapaan terkenal hutan belantara yang masih angker dan banyak hal mistis. Dan karena sangat angker, tak ada seorang pun berani mendatangi tempat tersebut. Akhirnya Prabu Tawang Alun menemukan tempat tersebut. Sebelumnya, di masa kerajaan Banyuwangi, Prabu Tawang Alun ditunjuk sang ayah untuk menggantikan posisinya memegang kekerajaan. Namun, Prabu Tawang Alun mengetahui jika adiknya iri jika dia menggantikan posisi tahta ayahnya. Akhirnya, Prabu Tawang Alun mempersilahkan tahta tersebut kepada adiknya agar tidak menimbulkan perselisihan antara saudara. Prabu Tawang Alun yang tidak mau melihat adiknya gelisah karena dirinya masih di istana, memutuskan untuk pergi. Dan saat Prabu Tawang Alun sebelum meninggalkan istana, beliau mendapat bisikan dari Sang Hyang Widi untuk meninggalkan kerajaan. Sang Hyang Widi berkata, "Pergilah dari kerajaan dan engkau akan mengikuti harimau putih menuju hutan." Saat beliau berjalan mengikuti harimau putih tersebut menuju Rawabayu, Sang Hyang Widi memberitahukan beliau agar mendirikan kerajaannya sendiri di sana. Dan Prabu Tawang Alun ini digambarkan seperti ciri-ciri berikut. Selain sifatnya yang pantas mendapatkan gelar sang raja, beliau juga memiliki tubuh 5 kali lebih besar daripada manusia pada umumnya, dan wilayah wajahnya tampan
Asal kalian tahu, di Rawa Bayu ini juga ada makhluk yang bernama Ki Asi. Tidak seorang pun yang kuat melihatnya jika ada yang melihat secara langsung saat berwisata di Rawa Bayu. Urutan yang kelima, Alas Lali Jiwo. Alas Lali Jiwo terletak di Pegunungan Arjuno, Jawa Timur. Banyak cerita mistis, horor ataupun fiktif, tapi tidak sedikit juga yang mengatakan banyak cerita keasliannya. Gunung Arjuno ini merupakan gunung berapi yang masih aktif dengan ketinggian 3.156 meter dari permukaan laut, yang terletak di perbatasan Kota Batu, Pasuruan, Mojokerto, Jawa Timur. Sebelum seseorang sampai di puncak Gunung Arjuno, pasti akan melewati Alas Lali Jiwo. Di Alas Lali Jiwo, di bahasa Indonesia sama dengan hutan lupa jiwa, karena nama tersebut merupakan keasliannya. Adapun yang mendaki dapat sampai di Alas Lali Jiwo bisa lupa diri. Terlebih jika pendaki memiliki niat jahat atau melanggar peraturan yang ada di hutan. Adapun gangguan-gangguan yang bisa dialami oleh para pendaki adalah mereka yang memakai baju merah, mendaki dengan jumlah ganjil, merusak situs peninggalan Gunung Arjuno, berbicara kasar dan sesumbar. Banyak juga yang dijumpai kakek-kakek tua dan pakaian yang lainnya. Jadi, para pendaki gunung harap berhati-hati dimanapun kalian mendaki. Eloknya kalian harus mengucapkan salam, meminta izin, karena kita hidup bukan untuk kita sendiri, melainkan ada makhluk-makhluk lain ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala selain manusia, hewan. Ya, terima kasih sudah mengklik video ini dan thank you for watching, sudah menonton sampai habis. Oke, buat kalian jangan lupa like, comment, dan subscribe, karena subscribe itu gratis. See you next video. Bye bye. Kamsahamnida.